mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kasih-Mu ya Tuhan tak pernah berhenti. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hati.
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya
tiba nanti kau lihat pelangi kasihnya. Tangga Tuhan sedang merendam, saatnya pasti. Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan jemaat GPIB Bahtera Iman. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan baptisan kudus dewasa dan peneguhan warga sidi jemaat kepada para katekisan yang telah menyelesaikan pelajarannya. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman adalah Pendeta Daniel Yohanes Christian Lumentut, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bahtera Iman. Sejenak kita bersaat teduh. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman-Nya hadir di tengah persekutuan kita. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil.
Yesus, ikut selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita selenggarakan ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas pembimbing dari Matius 6 ayat 24 yang menyatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Terimalah salam rasuli, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenanlah atas ibadah sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu, sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar dan melaksanakan firman-Mu dengan pimpinan dan bimbingan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai dengan 16, yang menyatakan orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya, di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hatimu
dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi dan juga mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama tentunya kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja atas perkenan dan kasih-Nya. Saat ini kita dapat beribadah di gedung gereja, di rumah Tuhan ini. Walaupun tentunya tidak semua warga jemaat dapat hadir dalam ibadah pada hari Minggu ini. Saudara, ibadah hari Minggu di gedung gereja yang kita laksanakan saat ini dalam tatanan baru atau yang dikenal dengan era new normal. Tentunya sangat berbeda dengan ibadah yang sebelumnya kita lakukan. Sebelum masa adanya COVID-19, kita beribadah tidak seperti ini. Ketika kita masuk gereja, jemaat dapat segera masuk dan tidak harus mencuci tangan, lalu juga tempat duduk tidak diatur sedemikian rupa. Masing-masing warga jemaat dapat mengambil tempat duduknya. Lalu tidak ada juga pengukuran suhu badan menggunakan termogan, tidak berjarak, tidak pakai masker, dan bisa bersalaman satu dengan yang lain. Namun saudara, setelah masa COVID-19 ini sebaliknya. Namun saudara, banyak hal yang positif yang dapat kita peroleh dalam situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Ibadah dengan menggunakan masker, lalu juga suhu badan kita diukur, lalu mencuci tangan. Mungkin biasanya kalau kita mencuci tangan dalam satu hari bisa 1-2 kali, khususnya pada saat waktu kita mau makan. Tetapi sekarang kita hampir sering untuk cuci tangan. Mungkin barangkali bisa 5 kali sehari. Ketika kita keluar rumah, lalu pulang, maka kita segera mandi dan berganti pakaian. Nah saudara, hal yang baik, hal yang positif dapat kita peroleh, yaitu kita tentunya menjaga kesehatan, menjaga tetap kondisi tubuh selalu baik. Jadi sekali lagi, ada hal-hal yang
baru namun positif, baik bagi kita. Saudara, lebih daripada itu kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga ketika kita beribadah di rumah masing-masing itu lebih sering kita lakukan. Biasanya orang tua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, anak-anak pun demikian, sibuk dengan sekolah dan juga dengan teman-temannya. Namun saudara, pada masa pandemi COVID-19 ini, kita beribadah di rumah kita masing-masing. Ada banyak waktu dan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga. Dan tentunya ini menjadi satu kerinduan kita bersama sebagai keluarga untuk selalu bisa berkumpul bersama. Saudara, kebersamaan hidup bersama dengan seluruh anggota keluarga harus senantiasa menunjukkan hidup yang setia beribadah kepada Tuhan. Dan jangan malah sebaliknya. Ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga, lalu kita melakukan ibadah bersama, malah semakin merosot atau menurun kualitas dan kuantitas kita dalam kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Harus lebih memperkuat dan meningkatkan kesetiaan kita untuk tetap setia hidup beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi kehidupan bangsa Israel pada masa hakim-hakim setelah kepemimpinan Yosua mengalami satu perubahan yang mengarah kepada hal yang negatif. Yakni telah terjadi kemerosotan iman. Umat tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Mereka melupakan Tuhan dan selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Saudara, pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidup beribadah kepada Tuhan. Mari kita perhatikan dalam bacaan kita ini, khususnya dalam Hakim-Hakim pasal 2 ayatnya yang ke-7. Dikatakan, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Pada masa kepemimpinan Yosua, bangsa Israel hidup beribadah dengan setia kepada Tuhan. Namun generasi selanjutnya, saudara, ironisnya, mereka tidak lagi mengenal Tuhan dan melupakan karya perbuatan Allah yang besar yang telah dilakukannya bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, perikop bacaan kita hari ini memberikan gambaran singkat mengenai kitab Hakim-Hakim secara keseluruhan. Bangsa Israel berdosa dengan meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal. Mari kita perhatikan bersama dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 di dalam Hakim-Hakim pasal yang kedua ini. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka
menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Hal yang sangat tragis yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah kepemimpinan Yosua. Generasi selanjutnya, bukannya mereka hidup setia beribadah kepada Tuhan, malah sebaliknya mereka meninggalkan Tuhan dan hidup menyembah Baal. Saudara, Baal adalah dewa tertinggi yang disembah di Kanaan. Kata Baal itu sendiri artinya adalah tuan atau pemilik yang dipercaya sebagai dewa kesuburan yang berkuasa atas bumi sehingga menghasilkan panen. Saudara, akibat dosa yang dilakukan oleh umat Israel itu, maka hal itu membawa mereka pada penghukuman Allah. Di mata Allah perbuatan mereka itu telah menyakiti hati Tuhan. Penyembahan kepada Baal yang telah dilakukan oleh umat Israel saat itu melanggar kekudusan Allah. Dan itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Dan Allah menilai bangsa ini sebagai bangsa yang telah melanggar perjanjian dan tidak mendengarkan perkataan Tuhan. Akibat dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka Tuhan murka terhadap mereka. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang tentunya menghendaki bahwa kehidupan generasi selanjutnya atau kehidupan generasi mendatang itu akan lebih baik dari yang sebelumnya. Dan sebagai orang percaya dalam kehidupan bergereja, kita menghendaki bahwa kehidupan generasi selanjutnya itu dapat tetap secara konsisten untuk tetap setia, hidup beriman dan beribadah kepada Tuhan. Ketika umat Israel pada zaman hakim-hakim, hidupnya itu menyimpang dari Tuhan dan beribadah kepada para Baal, itu berarti ada sesuatu yang salah yang telah terjadi dalam kehidupan umat Israel setelah kepemimpinan Yosua. Lalu saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita mempersiapkan generasi selanjutnya agar mereka kehidupannya lebih baik lagi, agar mereka menjadi umat yang hidupnya setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, secara khusus bagi kita sebagai orang tua, mari kita mempersiapkan dengan baik anak-anak kita, generasi penerus, agar kehidupan mereka dapat menunjukkan kehidupan yang hidupnya takut akan Tuhan, tetap setia, beriman kepada Kristus yang adalah Tuhan. Di dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Jalan yang patut baginya
bagi generasi muda adalah jalan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua dalam membina dan mendidik anak-anak kita. Kalau nanti saudara kita yang adalah calon sidi jemaat ini akan diteguhkan menjadi warga sidi jemaat, maka bukan berarti tugas dan tanggung jawab dari orang tua itu selesai atau tidak lagi memperhatikan mereka dalam hal pembinaan bagi iman mereka. Jadi satu pemahaman yang keliru kalau ada orang mengatakan kalau anak-anak saya sudah disidi, berarti tanggung jawab saya lepas untuk memperhatikan mereka, untuk mendidik mereka, untuk membina mereka. Saya kira tidak demikian. Tetap tugas dan tanggung jawab kita untuk selalu memperhatikan, mendidik dan membina anak-anak kita, generasi penerus, agar mereka kelak menjadi generasi yang hidupnya setia beribadah kepada Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Karena dalam kehidupan dunia ini ada begitu banyak baal-baal modern, berhala-berhala modern. Jadi berbicara tentang baal, tentang berhala, bukan hanya dalam bentuk patung misalnya. Ada begitu banyak tantangan dan godaan yang dihadapi oleh kita sebagai gereja. Karena itu apabila kita tidak dengan sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kita, generasi kita, maka kehidupan generasi di masa datang tidak akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saudara, ketika kita mengajarkan iman dengan setia, dan kita sebagai orang tua tentunya yang pertama-tama juga adalah bukan hanya mengajarkan secara verbal, bukan hanya mengajarkan secara lisan kepada anak-anak kita, tetapi juga harus berikan contoh dan teladan yang baik melalui tindakan dan perbuatan. Sebagai contoh misalnya kalau kita sebagai orang tua, ketika hari Minggu kita menyuruh kepada anak kita untuk ibadah, lalu sementara kita sebagai orang tua hanya duduk-duduk, tidak melakukan apa yang kita katakan, kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk hidupnya memuliakan nama Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan setia, tetapi kita sendiri tidak melakukan itu. Bagaimana kita dapat menjadi contoh dan teladan yang baik? Karena keteladanan itu bukan hanya lewat perkataan, tetapi juga melalui perbuatan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, secara khusus bagi saudara yang akan diteguhkan menjadi warga sidi jemaat, perenungan firman Tuhan pada pagi hari mengingatkan kita sekalian agar dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi dan kita alami, tetaplah setia untuk hidup beribadah kepada Tuhan. Tetap setia mengiring Yesus walaupun tantangan, cobaan dan pergumulan kehidupan senantiasa kita harus hadapi. Tetapi dengan kesetiaan iman kita kepada Kristus, hendaknya
kita tetap kuat menjalani kehidupan ini dengan tetap beriman teguh. Dalam pengakuan dan janji yang akan disampaikan kepada warga Sidi Jemaat yang nantinya akan diteguhkan. Dalam pertanyaan yang ketiga, dikatakan, apakah saudara bersedia menyambut panggilanmu sebagai warga gereja Protestan Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudara miliki. Tetap setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan, dan tetap mengikut Yesus dengan setia di dunia ini. Jadi ketika saudara calon warga Sidi Jemaat yang nanti tentunya akan menjawab ya dengan segenap hatiku, tolong untuk diperhatikan bahwa jawaban saudara itu, komitmen saudara itu dinyatakan di hadapan Allah dan umatnya. Karena itu kita tidak bisa main-main untuk hal ini. Harus dengan sungguh-sungguh menyatakan ya dengan segenap hatiku, bahwa dengan sepenuh hati kita hanya mau beribadah kepada Allah Tritunggal, Allah yang Esa di dalam Yesus Kristus. Janganlah menyakiti hati Tuhan dengan meninggalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Tetaplah nyatakan kesetiaanmu untuk selalu hidup mengasihi Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus senantiasa mengasihi kehidupan saudara dan saya. Karena itu tetap nyatakanlah kehidupan yang mengasihi Allah dengan menunjukkan kesetiaan untuk selalu hidup beribadah kepada Tuhan. Dan dalam kehidupan keseharian kita, ketika kita menyatakan bahwa kita hidup mengasihi Allah, kita nyatakan juga kasih itu bagi dan untuk sesama. Dengan demikian kehidupan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, nyata bahwa kehadiran kita dapat membawa sukacita, membawa berkat bagi kehidupan banyak orang. Sehingga lewat kehidupan saudara dan saya dalam kehidupan keseharian, nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara dan saya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, marilah kita bersatu teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merespon pemberitaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 252, bait yang pertama dan kedua, Batu Penjuru Gereja. Batu penjuru gereja dan dasar yang esa, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya. Dengan kurban darahnya, gereja ditebus. Baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Terpanggil dari bangsa seluruh dunia, manunggal gereja bertuhan yang esa, aneka kurnia-Nya, esa baptisannya, esa perjamuannya, esa harapannya. Untuk mengaku iman, menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji para salon cidi baru, dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Saudara-saudara yang jemaat yang terkasih, marilah kita merespon persembahan firman Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti nomor 86 sambil memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, yang Maha Kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
anggota Sidi baru dan keluarga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur ke tempat yang telah tersedia. Jemaat diberikan kesempatan membawa kolektor dan persembahan untuk persepuluhan ke kotak yang telah tersedia, dimulai dari presbiter diikuti oleh jemaat yang duduk di bangku depan dengan menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, harta dan benda dicukupkan bagiku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu hati dalam kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, atas kasih dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai jemaat-Mu. Saat ini ya Tuhan, dalam ibadah ini, kami telah disapa oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk kami selalu tetap setia hidup beriman kepada Tuhan, dan kami dapat senantiasa menunjukkan kehidupan yang takut akan Tuhan. Kiranya dalam seluruh kehidupan kami, nama-Mu ya Bapa di surga senantiasa dipuji dan dipermuliakan.
Berkatilah kami sekalian, secara khusus bagi orang tua yang kami menyadari bahwa tugas dan tanggung jawab untuk mendidik dan membina anak-anak kami bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Namun kiranya kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan memampukan setiap kami sebagai orang tua untuk dapat mempersiapkan anak-anak kami di masa depan menjadi anak-anak yang hidupnya bertanggung jawab, anak-anak yang hidupnya setia beribadah kepada Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Dan kiranya anak-anak kami senantiasa dapat menunjukkan kehidupan sebagai anak-anak yang dalam perkataan dan perbuatan menunjukkan hal yang baik, dan mereka dapat menjadi generasi penerus yang memiliki kesetiaan, kesungguhan dalam hidup beriman kepada Kristus. Dan di tengah kehadiran mereka bersama, dimanapun mereka berada, kiranya mereka dapat menjadi saksi Tuhan dan hidup mempermuliakan nama Tuhan. Terus saudara kami yang diteguhkan menjadi warga Sidi Jemaat, agar mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk membangun tubuh Kristus, membangun kehidupan jemaatmu di GPIB Bahtera Iman sesuai dengan karunia yang Tuhan telah anugerahkan bagi mereka. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Diberkatilah kiranya para pemimpin kami dan juga seluruh warga masyarakat Indonesia. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam pelayanannya, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Kiranya mereka dapat menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah, sehingga kehadiran gerejamu senantiasa dapat menjadi berkat bagi kehidupan banyak orang. Kami juga berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, diberkatilah kiranya Majelis Sinode GPIB dalam tugas pelayanannya, dan juga kiranya ya Tuhan kami sebagai jemaat-jemaat GPIB dapat melaksanakan tugas persekutuan pelayanan dan kesaksian, dan senantiasa hidup mempermuliakan nama-Mu, secara khusus bagi GPIB Jemaat Bahtera Iman. Di dalam pelayanannya diberkatilah warga jemaat, para presbiter, dan juga unit-unit misioner dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kehidupan keluarga dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, aktivitas kehidupan. Kiranya mereka tetap dapat menjaga kesehatan dan diberikan kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani mereka, agar mereka dapat melakukan seluruh aktivitas dan pekerjaannya dengan baik. Bapa di sorga, kami doakan bagi warga jemaat-Mu yang tengah dalam keadaan yang sakit, baik dalam perawatan di rumah sakit maupun dalam pemulihan di rumah mereka masing-masing. Kami doakan bagi Ibu Agustina Pangemanan, Ibu Kiki Ramelan Rumambi, Ibu Sri Nur Yanti atau orang tua dari Ibu Indiani Okamau, Bapak Max Londa, orang tua dari Bapak Marcelus Londa di Makassar, Bapak Martinus Nurimarna, orang tua atau mertua dari Diaken Julius Tuhilatu. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Juga bagi setiap keluarga dalam jemaat-Mu, keluarga Nyonya Olga Memah, keluarga Menuhutu Tahapari, keluarga Welem Aipasa, keluarga Nyonya Stine Tantuliung, keluarga Sitompul Hutauruk, keluarga Nyonya Rianti Magdalena, keluarga Pagar Simbolon Sitinjak, keluarga Tonung Rari, keluarga Putu Wisni Inggas, keluarga Purwanti Tri Kunasti Yohanes, keluarga Kamaunang Nadabdab, keluarga Bastian Sumarlan, keluarga Hutauruk Manopo, keluarga Riki Kairupan, keluarga Petro Julwidodo Watimena, dan keluarga Tupan Hiskia. Kiranya anugerah berkat Tuhan senantiasa memelihara kehidupan keluarga-keluarga dalam jemaat-Mu ini. Bapa di sorga, kami doakan bagi hari ulang tahun Yapendik, Yayasan Pendidikan Kristen, Yayasan Kesehatan, dan juga Yayasan Diakonia GPIB. Diberkatilah kiranya ya Tuhan akan mereka,
dalam mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dan kiranya di tengah pergumulan kehidupan yang dihadapi, kasih Tuhan selalu menyertai mereka, agar mereka tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya dalam kehidupan keseharian mereka. Bapa di surga, dalam ibadah pada saat ini, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan kami ini, agar berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Minggu tanggal 5 Juli 2020. Yang pertama, ucapan selamat. Majelis GPB Bahtera Iman mengucapkan selamat hari Minggu bagi segenap warga jemaat. Kiranya ibadah di minggu kelima sesudah Pentakosta ini membaharui kehidupan beriman kita sekalian. Dan Majelis Jemaat juga mengucapkan selamat kepada para sidi baru yang sudah diteguhkan pada hari Minggu ini. 2. Perjamuan Kudus. Pelayanan sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2020 pukul 08.00 WIB. Dimohon agar warga sidi jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dalam ibadah perjamuan kudus. 3. Ibadah keluarga. Diumumkan kepada seluruh warga jemaat untuk ibadah keluarga dapat diikuti secara online setiap hari Rabu pukul 20.00 WIB melalui YouTube channel. 4. Ibadah Pelkat PKB. Ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Bapak GPB Bahtera Iman akan dilakukan secara online melalui YouTube channel pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 pukul 20.00 WIB. Mohon perhatian dari para kaum bapak. Jumlah yang hadir pada hari ini 63 orang. Demikian warta jemaat sektor GPB Bahtera Iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Saudara-saudara, marilah kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tetaplah setia
beribadah kepada Tuhan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sampai